Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Zaki Asidik dari kelas 10 IPS 4 asal sekolah SMAN 1 Sindang, Indramayu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfer yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang meliputi bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju, dan gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan dan terus-menerus. Pemanasan sinar matahari menjadi pengaruh pada siklus hidrologi. Air di seluruh permukaan bumi akan menguap bila terkena sinar matahari. Pada ketinggian tertentu, ketika temperatur semakin turun, uap air akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik air dan jatuh sebagai hujan. Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek, air laut yang terkena panas matahari menguap menjadi gas sehingga mengalami kondensasi sebelum sampai ke daratan dan membentuk awan, sehingga terjadi hujan di permukaan laut. Siklus sedang, pada siklus sedang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin menuju ke daratan. Di daratan, uap air membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan di atas daratan. Air hujan tersebut akan mengalir melalui sungai-sungai, selokan, dan sebagainya, hingga kembali ke laut. Siklus panjang. Pada siklus panjang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin ke daratan. Adanya pendinginan yang menjadi titik beku pada ketinggian tertentu membuat terbentuknya awan yang mengandung kristal es. Awan tersebut menurunkan hujan es atau salju di pegunungan. Di permukaan bumi, es air mengalami dalam bentuk gletser masuk ke sungai dan selanjutnya kembali ke lautan. Hidrosfer di muka bumi selanjutnya akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan daratan tergolong sebagai perairan tawar, yaitu semua perairan yang melintas daratan. Air di dalam daratan meliputi air tanah dan air permukaan. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam tanah. Air tanah berasal dari salju, hujan, atau bentuk curahan lain yang meresap ke dalam tanah dan tertapung pada lapisan kedap air. Air tanah dangkal. Air vegetasi adalah air tanah yang terletak di lapisan kedap air yang tidak jauh dari permukaan tanah. Air freatis sangat dipengaruhi oleh resapan air yang di sekelilingi. Pada musim kemarau, jumlah air freatis berkurang. Sebaliknya, pada musim hujan, jumlah air freatis akan bertambah. Air freatis dapat diambil melalui sumur dan atau mata air. Air tanah dalam. Air stasis adalah air tanah yang terletak jauh di dalam tanah di antara 2 lapisan kedap air. Lapisan di antara 2 lapisan kedap air tersebut disebut lapisan aquifer. Lapisan tersebut banyak menampung air. Jika lapisan kedap air retak, secara alami akan keluar ke permukaan. Air yang memancarkan ke permukaan disebut mata air artesis. Air artesis dapat diperoleh melalui pengeboran. Sumur pengeborannya disebut sumur artesis. Air permukaan. Air permukaan adalah wadah air yang terdapat di permukaan bumi. Bentuk air permukaan meliputi sungai, danau, dan rawa. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara 2 tepian dengan batas jelas menuju tempat lebih rendah, laut, danau, atau sungai. Bagian-bagian sungai. Sungai terdiri dari 3 bagian,
yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Bagian hulu, sungai terletak di daerah yang relatif tinggi sehingga air dapat mengalir turun. Bagian tengah, sungai terletak pada daerah yang lebih landai. Bagian hilir, sungai terletak di daerah landai dan sudah mendekati muara sungai. Muara yaitu tempat berakhirnya aliran sungai di lautan, danau, atau sungai lainnya. Sungai yang dekat dengan laut. Jenis-jenis sungai. Jenis-jenis sungai dibagi menjadi 3, yaitu sungai hujan, sungai gletser, sungai campuran, sungai permanen, dan sungai periodik. Sungai hujan adalah sungai yang berasal dari hujan. Sungai gletser adalah sungai yang airnya berasal dari gletser atau bongkahan es yang mencair. Sungai campuran adalah sungai yang air berasal dari hujan dan salju yang mencair. Sungai permanen adalah sungai yang airnya relatif tetap. Sungai periodik adalah sungai dengan volume air yang tidak tetap. Danau. Danau adalah tubuh air dalam jumlah besar yang menempati basin di wilayah daratan. Suatu genangan dapat disebut danau jika memiliki 3 kriteria sebagai berikut. Mempunyai permukaan air yang cukup luas untuk mampu menimbulkan gelombang, air yang cukup dalam sehingga terdapat strata suhu pada kedalaman air, vegetasi yang mengapung tidak cukup untuk menutupi seluruh permukaan danau. Jenis-jenis danau. Terdapat 8 jenis, yaitu danau glasial, danau vulkanik, danau tektonik, dan danau tektovulkanik. Danau khusus, danau aliran, danau iaguna, dan danau buatan. Danau glasial adalah danau yang terjadi karena akibat adanya erosi dan pengendapan yang akibatnya aktivitas glasier di lereng-lereng bukit atau pegunungan. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena aktivitas vulkanik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena pergeseran lempeng tektonik. Danau tektovulkanik adalah danau yang terbentuk karena adanya aktivitas tektonik yang memacu kegiatan vulkanik sehingga patahan dan gunung berapi bekas gunung tersebut akan membentuk basin yang tersisi air. Danau karst adalah danau yang terbentuk karena pelarutan kapur oleh air yang membentuk basin. Danau aliran adalah danau yang terbentuk karena pemotongan muara sungai akibat sedimentasi. Danau laguna adalah danau yang terbentuk karena kombinasi antara angin dan ombak yang menyebabkan terjadinya tanggul pasir di sepanjang pantai dan membentuk sebuah laguna. Danau buatan adalah danau yang terbentuk karena pembendungan air sungai oleh manusia. Manfaat danau. Manfaat danau sebagai penampung air yang mempunyai banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat danau di antara lain sebagai berikut. Danau sebagai pembangkit listrik, danau sebagai tempat reaksi, danau sebagai tempat perikanan darat, dan danau sebagai pengendalian banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.